Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Majid Anandia dari kelas 11 TITL 1. Di video kali ini saya akan menceritakan ulang nih tentang peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda. Peristiwa ini disebut dengan Rengas Dengklok. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Peristiwa bermula pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Waktu itu, kota Hiroshima dan Nagasaki berhasil dibom nih teman-teman. Hal ini membuat kelumpuhan politik dan ekonomi di Jepang. Hal ini menjadi suatu alasan utama untuk Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini pun didengar oleh Sultan Syahrir. Namun pada saat itu Soekarno dan Hatta masih ada di Dalat di Vietnam. Mereka bertemu dengan Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi mengangkat Soekarno dan Hatta menjadi ketua PPKI. Nah, dengan 21 anggota yang telah dibentuk oleh Jepang. Kemudian, sepulang Soekarno dan Hatta dari Vietnam, mereka langsung disambut oleh para pemuda. Para pemuda memberitahukan tentang berita kekalahannya Jepang dan menyarankan untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun, Soekarno dan Hatta tidak begitu mengindahkan permintaan para pemuda. Kemudian, tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda meminta lagi nih kepada Soekarno dan Hatta untuk memerdekakan Indonesia. Namun, Soekarno dan Hatta masih teguh dalam pendirian mereka. Mereka percaya bahwa ada protokol tersendiri untuk menyampaikan memproklamasikan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada malam harinya di Jalan Menteng 31, para pemuda mengadakan suatu rapat. Kemudian salah satu pemuda mempunyai ide nih untuk menculik Soekarno dan Hatta. Karena mereka percaya bahwa Soekarno dan Hatta tidak mau untuk merdeka karena ada tekanan dari Jepang, ada pengaruh dari Jepang. Kemudian mereka pun menyulik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kenapa Rengas Dengklok dipilih? Karena Rengas Dengklok ini dinilai sebagai tempat yang cukup dekat dengan Jakarta, tapi jauh dari tekanan Jepang, jauh dari pengaruh Jepang nih teman-teman. Nah, kemudian Ahmad Subarjo yang mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta tidak ada di Jakarta, dia langsung panik dong. Dia langsung meminta kepada Laksamana Maeda untuk mencari Soekarno dan Hatta. Nah, Laksamana Maeda menunjuk Nishijima nih teman-teman. Nishijima pun pergi ke rumahnya Wikana. Nah, Wikana ini tampak bingung nih teman-teman. Bukan bingung ya, dia itu lebih ke khawatir nih. Dia bilang pertama dia tidak mau mengakui posisi dari Soekarno dan Hatta. Namun setelah didesak oleh Nishijima, Wikana pun buka suara tentang posisi Soekarno dan Hatta. Nah, pada saat itu Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok telah menyetujui nih bahwa Indonesia harus segera dimerdekakan. Namun syaratnya proklamasi harus dibacakan di Jakarta. Lalu pulanglah mereka ke Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Mereka merumuskan naskah proklamasi dan kemudian membacakannya pada 17 Agustus 1945. Nah, jadi seperti itu tuh teman-teman, kisah dari penculikan Soekarno dan Hatta yang sekarang kita sebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.